best friend. Shalom Jemaat Gereja Mawar Sharon Sumatera. Kesiapan hati kita di dalam menantikan Tuhan sangat menentukan betapa besar jamahan dan lawatan dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita di dalam ibadah online pada hari ini. Welcome home bagi Anda, Jemaat Gereja Mawar Sharon Sumatera yang beribadah online pada hari ini, dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah kami, GMS Sumatera ini, welcome home. Mari kita rindukan lawatan Tuhan, bertumbuh, tertanam, digembalakan di Gereja Mawar Sharon Sumatera. Bagi Anda yang rindu untuk digembalakan lebih lagi, kami memiliki sebuah wadah penggembalaan yang kami namakan bersama Connect Group atau disingkat CG. Di dalam CG inilah kita bisa dimuridkan, dibentuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Bergabunglah di dalam CG kami. Bagi Anda yang rindu bergabung dalam CG, Anda bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar Anda, atau Anda bisa mengisi form online di gms.church/connect. Menyikapi perkembangan situasi pandemi saat ini, beberapa gereja lokal di GMS Sumatera, baik ibadah umum maupun Army of God, minggu depan masih diadakan secara online. Dan Anda bisa beribadah sesuai dengan jadwal yang tertera di layar melalui YouTube kami, GMS Sumatera, atau melalui website gms.church/streaming/Sumatera. Kita perlu follow akun Instagram Gereja Mawar Sharon agar kita bisa mengikuti informasi terkini terkait jadwal ibadah online maupun onsite. Anda bisa mengikuti Instagram GMS lokal masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, Anda dapat memberikan persembahan Anda dengan cara transfer di nomor rekening yang tertera di layar Anda atau melalui QR Code yang ada. Khusus bagi Jemaat Gereja Mawar Sharon Medan, kami menginformasikan bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi pendaftaran kelas bimbingan pranikah. Bagi Anda yang ingin melangsungkan pemberkatan pernikahan Anda pada periode Oktober 2021 hingga April 2022, maka Anda wajib mengikuti kelas bimbingan ini. Untuk informasi kelas dan pendaftaran, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Dan mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan Tuhan, terima kasih buat penyertaan pimpinan Tuhan hari demi hari. Tuhan yang bentuk kami, tuntun kami hingga sampai saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kami mau memuji menyembah Tuhan, mengikuti ibadah ini. Datanglah ya Roh Kudus di tempat di mana kami mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan kami rindukan jamahan Tuhan. Tuntun hati kami untuk kami mau dibentuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Kami sambut lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
memuji Allah kita yang dahsyat. Hey! Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dengan iman percaya nyanyikan. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari seluruh jemaat dimanapun Anda berada, kita percaya kasih Tuhan, kebesaran Tuhan bersama dengan kita. Amin. Saya ajak semua bertepuk tangan seperti ini. Come on. Yes Lord. Yay. Hey, hey. Oh. Nyanyikan bersama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan kuasanya tak berubah. Woo! Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu,
beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari nyanyikan sama-sama. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, sungguh ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami bisa datang mendekat kepada Engkau. Kami percaya jarak tidak memisahkan. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan akan jatuh ke tanah hati yang subur. Berbicaralah kepada kami karena kami percaya
Firman Tuhan akan mengubahkan kami menjadi semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Setiap orang yang haus dan lapar boleh sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat GMS Medan. Ada sukacita amin? Katakan ada sukacita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saya menyampaikan firman Tuhan hari ini tentang bagaimana memperbesar kapasitas di masa krisis. Sekali lagi memperbesar kapasitas di masa krisis. Kalau Gembala Pastor Maxi mendapat beban untuk menyampaikan pesan ini dan saya dipesankan, saya percaya setelah firman ini setiap jemaat yang hatinya seperti tanah hati yang subur akan Tuhan perbesar kapasitasnya dan Tuhan akan pakai dengan dahsyat. Yang percaya katakan amin. Haleluya, amin. Kita buka sama-sama firman Tuhan di kitab Hagai pasal yang pertama. Kitab Hagai pasal yang pertama. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara, Anda bisa lihat Alkitab Anda, baca juga karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Hagai pasal yang pertama kita baca bersama-sama dari ayat 1 dan kita akan berhenti di ayat tertentu dan kita akan lanjutkan. Jadi keseluruhan pasal yang pertama kita akan sama-sama pelajari. Oke? Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Berhenti di sana. Di ayat yang ke-6 kita berhenti, nanti kita lanjutkan lagi. Background daripada cerita ini adalah bangsa Israel akhirnya setelah 7 tahun di dalam pembuangan. Ya, 70 tahun di dalam pembuangan. Karena mereka meninggalkan ketetapan-ketetapan Tuhan dari kerajaan yang didirikan oleh Salomo. Begitu megahnya. Kemudian bangsa Israel terpecah, terbagi. Dan kemudian mereka diangkut ke pembuangan. Dan selama 70 tahun mereka ada di sana. Akhirnya mereka mendapat izin dari raja untuk kembali kepada hometown mereka. Kembali ke Yerusalem. Untuk membangun kembali Yerusalem. Dan pada saat itu Zerubabel adalah pemimpin yang pertama membawa gelombang pertama untuk bangsa Israel pulang membangun kembali kota mereka, kota Yerusalem. Dan pada saat itu 50.000 orang yang diangkut di gelombang pertama oleh pemimpin yang bernama Zerubabel ini. Nah, pada saat itu ada firman Tuhan datang lewat Nabi Hagai, ya, bilang sama bangsa ini, karena di tengah-tengah mereka mau membangun kampung halamannya, Yerusalem yang tercinta, sesuatu terjadi, ya kan? Sesuatu terjadi, mereka berhenti dan terjadilah krisis. Ya, terjadilah krisis di tempat ini dan krisis ini disebut tadi di ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Heran ya, kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dan uangnya ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Jadi bocor, saudara bapak ibu.
dalam kehidupan? Pernahkah Anda merasa terheran-heran? Sudah begitu banyak usaha yang Anda lakukan. Anda mengupayakan segala cara untuk bisa berhasil dalam pekerjaan, dalam mendidik anak, ya kan? Segala usaha yang terbaik Anda lakukan. Tapi Anda merasa, kenapa ya hasilnya nggak setimpal? Kenapa seperti firman ini berkata, makan tidak kenyang, minum tetapi tidak sampai puas, berpakaian tapi kok masih kedinginan, nabung tapi kok bocor. Udah menabung untuk simpan masa depan anak, tapi nggak tahu ya ini uang pada kemana ya. Kok seperti nggak kelihatan habisnya di mana. Mari kita sama-sama bercermin dengan firman Tuhan. Mari kita lihat apa yang Tuhan ajarkan sewaktu kita menghadapi krisis supaya kita bisa introspeksi dan kita sama-sama cari solusi. Yang mau sama-sama ketemu solusinya dan diperbesar kapasitas hatinya, katakan yes. Yes ya, kita lihat sama-sama. Tuhan mengirim Hagai, ya. Tuhan kirim seorang nabi untuk berbicara sama pemimpin ini dan juga keseluruhan bangsa Israel yang diangkut di gelombang pertama untuk membangun tembok Yerusalem. Tuhan sedang membangun hidup Anda yang adalah bait sucinya Tuhan. Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan mengajak, bangsa Israel. Lihat aja perikop di pasal yang pertama ini, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Ya, bukan membangun struktur kota dan kota yang megah, bukan. Bait suci yang dibangun dulu. Bait suci yang dibangun dulu. Begitu juga dengan hidup kita. Bukankah hidup Bapak Ibu Saudara, hidup kita sendiri, pribadi kita sendiri, individu kita sendiri adalah bait sucinya Tuhan. Di mana Tuhan bertata dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan ada. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tuhan bertata dalam kehidupan kita. Tuhan berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berdaulat dan kita membangun bait suci dan kita mengizinkan Tuhan bertahta, pastinya krisis apapun akan kita atasi. Situasi dunia ini bisa membuat orang-orang mengeluh, bisa membuat mayoritas orang mengatakan sulit. Tapi yang namanya anak Tuhan, yang namanya umat pilihan, saya katakan umat pilihan adalah Bapak Ibu Saudara. Anda katakan saya adalah umat pilihan. Saya adalah umat pilihan. Amin. Saya sedang berbicara kepada umat pilihan Tuhan. Yes, Anda. Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Setiap orang di tempat ini tidak ditentukan, nasib Anda tidak ditentukan oleh situasi. Anda tidak ikut dengan keluhan-keluhan mayoritas orang. Anda tidak ada di dalam gelombang orang-orang yang mengeluh dan mengatakan tidak ada harapan. Nggak bisa mendengar berita, ekonomi menurun, orang struggle di masa pandemi, orang kehilangan ini dan itu, orang berduka, pekerjaan banyak sekali yang harus mencari opportunity lain sebelum kita katakan perbesar kapasitas untuk melakukan banyak hal, melakukan ini dan itu. Pertama-tama kapasitas hati dulu. Katakan sama-sama, kapasitas hati. Kapasitas hati dulu. Kapasitas hati kita harus sampai di tanah Kanaan dulu. Kapasitas hati kita harus diperbesar dulu dengan cara Tuhan melihat. Baru nanti menyusul kapasitas di dalam mengerjakannya. Saya katakan sekali lagi, kapasitas hati ini harus diperbesar dulu. Harus melihat cara Tuhan, melihat tanah Kanaan dulu. Baru nanti menyusul kapasitas di dalam mengerjakannya. Nanti mengerjakannya satu persatu. Tidak akan seperti terpaksa susah. Karena kapasitas hati ini sudah dikoyakkan terlebih dahulu. Kapasitas hati ini sudah diperbesar terlebih dahulu. Amin. Situasi tidak menentukan nasib Anda Bapak Ibu Saudara. Orang bisa katakan sulit. Tapi tidak demikian dengan umat pilihan Tuhan. Prioritasnya jangan salah dulu. Cara lihatnya jangan salah dulu. Orang yang prioritasnya salah dan cara lihatnya salah, maka akan terjadi seperti yang tadi firman Tuhan bilang.
makan gak kenyang, minum gak puas, berpakaian tapi tetap tidak merasa hangat, menabung tapi pundi-pundinya bocor. Karena kenapa? Karena di masa krisis, bagi orang yang terus pelototin masalahnya, ya, yang terus melihat urusan pribadinya, nah di saat itulah kapasitas hati tidak bisa diperbesar. Gagal melihat perspektif Tuhan. Kalau hari ini tema khotbah saya adalah memperbesar kapasitas di masa krisis, saya pengen bahas krisisnya terlebih dahulu sebelum kita nanti sama-sama akan diperbesar kapasitasnya. Di masa krisis ini berhati-hatilah Anda tidak berlama-lama melihat masalah. Anda tidak fokus dan kaca pembesarnya hanya melihat urusan pribadi. Hanya bingung mengerjakan apa yang menjadi kepentingan pribadi. Karena isi hati Tuhan tidak di sana. Tuhan mau ajak kita melihat cara Tuhan melihat terlebih dahulu. Sewaktu Anda berlama-lama pelototin masalah, sewaktu Anda sibuk mengutamakan kepentingan pribadi sendiri, you miss the best part in your life. Anda ketinggalan bagian yang terbaik dalam hidup Anda. Karena bagian yang terbaik adalah bagian pekerjaan surgawi yang bisa memberikan kelegaan, kepuasan, kenyang. Tidak merasa kekurangan, merasa kelimpahan. Semuanya itu adalah bagian surgawi yang Tuhan berikan. Tapi bagian duniawi akan membuat kita merasa lapar terus, nggak pernah kenyang, nggak pernah lega, gelisah, tidak punya harapan. Bagian surgawilah yang harus kita kejar. Bagian apa yang Tuhan lihatlah yang harus kita kejar. Bagian persepsi Tuhanlah yang harus kita kejar. Persepsi apa itu? Persepsi yang di awal daripada pasal yang pertama. Yang disampaikan oleh Nabi Hagai kepada Zerubabel. Beginilah firman Tuhan. Bangsa ini berkata. Bangsa ini berkata. Di ayat yang kedua ya. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Manusia mengatakan, belum waktunya. Saya mau fokus sama urusan saya dulu. Jangan pelayanan dululah. Jangan prioritas ibadah dululah. Nanti aja kalau ada waktu. Semua orang mengatakan, aduh janganlah. Jangan CG dulu. Fokus dulu. Ini masa sulit. Kemudian Nabi Hagai melanjutkan firman Tuhan. Jadi, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Pesan ini. Jadi, Bapak Ibu Saudara, apakah kamu mau membangun rumah dan hidupmu sendiri? Tapi kamu tidak mau membangun bait suci, hidup, dan kedaulatan Tuhan dalam hidupmu. Apakah kamu mau mengandalkan dirimu sendiri? Apakah kamu tidak mau lagi mengandalkan Tuhan? Apakah kamu tidak mau lagi membangun altar Tuhan di dalam hidupmu? Apakah kamu hanya mau membangun rumah sementara di dunia ini? Apakah jawaban Bapak, Ibu, Saudara? Saya memilih untuk membangun rumah di dalam kekekalan. Itulah tanah Kanaan kita yang sebenarnya. Sewaktu kita sibuk membangun rumah yang dipapani di dunia ini. Bukan berarti umat Tuhan, umat pilihan Tuhan menjadi orang yang pelayanan dan maha hadir di gereja. Tapi kemudian di luar meminjam sama orang. Hidupnya tidak tertata, tidak pernah memprioritas membangun hidupnya. Jika hidupnya seperti itu tidak menjadi teladan juga. Tidak menjadi saksi yang baik untuk orang lain. Berbicara juga tidak akan menjadi teladan dan tidak didengarkan orang. Tapi kalau saat ini keadaan Bapak Ibu sudah jauh dari Tuhan. Sudah tidak lagi mengutamakan ibadah hari Sabat. Dan waktu ibadah adalah hari di mana kita dengan
Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Betul, beribadah bisa lewat online, jarak tidak memisahkan. Tuhan tetap menjamah, tetap melawat. Tapi usaha untuk datang ke rumah Tuhan. Usaha kita untuk datang menjalankan hari Sabat, penyembahan korporat tidak bisa digantikan dengan online. Penyembahan korporat dan umat Tuhan berbondong-bondong datang menyembah Tuhan tidak bisa digantikan dengan ibadah anytime, kapan waktu, begitu fleksibel di rumah. Kalau Anda tidak ada halangan, ayo saya ajak, ayo kita sama-sama bangun kembali ibadah, bangun kembali rumah Tuhan. Bangun kembali. Karena di gereja pun dipikirkan protokol yang paling safe untuk jemaat dapat beribadah. Dipikirkan bagaimana masuk dan keluarnya untuk duduk menikmati hadirat Tuhan, menyimak. Dan segala safety-nya dipikirkan oleh gereja lokal yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada. Coba kita bayangkan kalau misalnya kita bisa ya, ini saya kadang berandai dan saya melihat gitu ya. Di gereja orang datang duduk dengan masker tidak pernah terbuka, mendengarkan firman Tuhan dengan waktu kurun durasi tertentu kemudian pulang. Dibandingkan dengan Anda makan di restoran harus lepas masker. Saya rasa Anda tahu datang beribadah selain daripada adalah panggilan kita sebagai orang Kristen tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan dengan ibadah yang kalau kita prioritaskan kapan saja, online saja. Mari kita sama-sama bangun kembali rumah Tuhan. Apakah halangannya agar di masa krisis ini kembali kerohanian kita dibangkitkan. Kembali kita bisa memprioritaskan dengan benar. Kembali kita tidak sibuk dengan urusan masing-masing. Ayat selanjutnya, apa yang dikatakan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ya, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Tuhan katakan perhatikanlah keadaanmu. Lihatlah krisis di sekelilingmu. Di seluruh dunia ini sedang terjadi krisis. Tapi apa yang terjadi? Mari kita sama-sama naik ke gunung Tuhan. Mari kita sama-sama membangun. Maka di sana ada perkenanan Tuhan dan Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya, kebaikannya sekali lagi. Kemurahannya, kesetiaannya akan ditunjukkan sekali lagi. Akan dinyatakan kemuliaan bagi orang yang datang membangun rumah Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ayat yang ke-9 saya lanjutkan. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Sedangkan orang Kristen, umat Tuhan sibuk dengan urusannya sendiri. Melihat urusan masalah pribadi. Dan menomorduakan apa yang seharusnya menjadi nafas hidup orang Kristen. Yaitu datang menyembah Tuhan. Datang mendengarkan firman Tuhan. Sengaja duduk diam di kaki Tuhan. Minum dan makan dari sumber yang benar. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Bukan mengandalkan usaha sendiri. Bukan hanya fokus dan melihat dan sibuk dengan urusan sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya.
Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saudara, Anda bekerja dengan begitu keras. Anda mengusahakan begitu keras. Tapi Tuhanlah yang mempunyai keputusan. Tuhan, jerih payah, susah payah tidak menambahkannya. Tapi Tuhanlah yang memberkati. Katakan amin. Tuhanlah yang memberkati. Dan di ayat yang ke-12. Lalu Serubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Lalu kembalilah posisi hati mereka kepada Tuhan. Lalu hati ini sebelum kapasitasnya diperbesar, hati ini diposisikan dengan benar dulu di masa krisis. Hati ini perspektifnya benar dulu di masa krisis. Hati ini sekali lagi tertuju kepada Tuhan terlebih dahulu. Tidak melihat masalah atau urusan pribadi masing-masing. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku menyertai kamu. Demikian firman Tuhan saat hati kita tertuju kepada Tuhan. Wow, apa yang lebih lega ya daripada mendengar sebuah jaminan dari Tuhan, aku menyertaimu. Apa yang lebih lega lagi? Coba bandingkan. Anda dijanjikan sama teman Anda, tenang, lu ada masalah, gue kenal sama orang ini. Saya kenal sama orang ini yang bisa bantu untuk membawa kamu keluar dari masalah. Saya punya koneksi, saya punya backing untuk kamu. Anda mendengar itu, Anda pasti pulang berpikir, jaminan apa ya nanti omongannya ditepati? Jaminan apa ya nanti ini di follow up? Anda punya deg-degan juga. Anda was-was juga. Ini ngomongnya beneran atau nanti ditepati. Tapi beda halnya saudara dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang mengatakan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan mengatakannya, dia adalah Allah yang setia dan adil. Selama kita berada di dalam ketetapannya, selama hati kita di posisi yang benar di hadapannya, kalau Tuhan mengatakan aku menyertaimu, maka tidak ada sesuatu apapun yang akan menghalangimu dan memisahkanmu dari penyertaan Tuhan. Sebuah jaminan dan garansi yang adalah iya dan amin. Tidak ada halangan. Karena Tuhan sendiri mengatakan, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mau kita sama-sama posisikan hati di masa krisis ini terlebih dahulu. Mari kita alihkan. Mari kita berbalik arah. Berlari ke tujuan dengan mata yang tertuju kepada mahkota kemuliaan. Yaitu Yesus itu sendiri. Bukan urusan kita. Maka Allah sumber damai sejahtera yang setia. Yang iya dan amin akan mengatakan, aku menyertaimu. Di saat itu hati itu langsung plong. Di saat itu hati itu tidak ada sedikit celah pun keraguan. Kalau Tuhan yang berbicara. Kalau Tuhan yang bersabda dan mengatakan aku menyertaimu. Anda yang pernah mengalami Tuhan. Dan saat ini yang pertama kali mendengarkan pun saya percaya akan mengalami Tuhan. Orang yang pertama kali mendengarkan ini pun akan dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Anda tidak bisa mendeskripsikan gejolak hati yang terjadi sekarang ini. Ada damai yang melimpah. Ada harapan. Ada setitik terang. Yang walaupun itu hanya setitik terang. Anda tahu harapan itu adalah iya dan pasti. Kegelisahan Anda hilang sekarang juga. Keputusasaan Anda diangkat Tuhan sekarang. Tidak ada jalan buntu. Ada harapan di dalam Tuhan. Krisis seperti apapun ada opportunity. Mau dunia kalut seperti apapun, ada terang yang berasal dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan menyertai kita semua, amin.
Dan kemudian di ayat yang ke-14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Di sini Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel. Menggerakkan semangat Zerubabel. Berarti sebelumnya Zerubabel tidak semangat. Kenapa patah semangat? Apa yang terjadi? Apa yang membuat Zerubabel, Yosua, dan juga selebihnya dari bangsa itu tawar hati? Kenapa? Kenapa hati mereka tidak kuat? Ya, ada penyebabnya. Suatu tadi kita mengatakan Allah menyertai kita. Nah, langkah selanjutnya apa, saudara? Ya, kita tahu ada harapan dan garansi. Ada damai. Ini langkah selanjutnya nih. Langkah selanjutnya, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah agar semangat ini tidak luntur. Amin. Agar damai ini bukan Anda hanya rasakan sekarang, tapi ada tips-tips firman Tuhan. Supaya dari hati di posisi yang benar dan kemudian kapasitas diperbesar. Amin. Dari posisi hati yang sudah benar, inilah saatnya bagaimana kita menjalaninya dengan kapasitas hati yang diperbesar. Kita coba buka di buku yang lain. Dan kita bisa melihat penyebabnya. Kenapa Zerubabel ini sempat tidak semangat. Esra pasal yang ketiga. Kita lihat sama-sama Esra pasal yang ketiga. Nah, ini nih penyebabnya. Ini nih penyebabnya. Di dalam penyertaan Tuhan, saudara, Anda sekarang tidak lagi melihat krisis itu. Anda sudah semangat, ya. Anda sudah yes. Tuhan menyertai. Aku mau melihat kegerakan yang Tuhan bawa di rumah Tuhan. Aku mau melihat kemuliaan Tuhan. Aku mau komitmen untuk beribadah. Aku mau mengutamakan spiritual. Aku mau mengutamakan kerohanianku dulu. Aku mau membenarkan kerohanian ini. Aku gak mau kering lagi. Aku mau punya harapan di dalam Tuhan. Semangat ini harus dipertahankan. Dan berhati-hatilah dengan beberapa hal. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah pembangunan Yerusalem, membangun kembali bait suci. Zerubabel menjadi patah semangat. Sehingga terhenti pekerjaan itu selama 16 tahun, ya kan? Nah, kenapa sih sebenarnya dia sempat tidak jadi semangat ini? Kenapa? Esra pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Nih. Tetapi banyak di antara para imam, sekali lagi ya Esra 3 ayat yang ke-12. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring. Garis bawahi, melihat rumah yang dahulu. Melihat rumah yang dahulu. Sewaktu kita meninggalkan krisis ini, hati sudah tertuju kepada Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Rumah yang dahulu ini rumah yang apa? Rumah yang dibangun oleh Salomo. Ya kan? Terus kenapa mereka menangis dengan suara nyaring? Di kitab Esra nanti saudara baca ya. Orang tua-tua yang dari dulu mereka membandingkan, mereka menoleh ke belakang, mereka membandingkan rumah yang mereka bangun sekarang dengan rumah yang dibangun di zamannya Salomo. Terus mereka mengatakan, oh kenapa yang ini tidak semegah yang dulu? Kenapa ya hidup zaman sekarang susah, nggak seperti dulu? Kenapa ya Medan tidak seperti dulu? Kenapa ya berbisnis tidak seperti dulu? Sewaktu Anda terus menoleh ke belakang, sewaktu Anda terus melihat yang dahulu, kapasitas hati tidak bisa diperbesar. Karena lihat terus yang di belakang. Dan Anda membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan rumah yang dibangun di zaman Salomo lebih megah. Dan menangis pulalah para tua-tua ini. Padahal perkara baik yang Tuhan sudah lakukan. Membawa mereka pulang dari pembuangan 70 tahun.
dan mengizinkan mereka untuk membangun kembali Yerusalem. Di mana pada akhirnya kalau kita lihat di kitab Hagai yang tadi, ya kita kembali sebentar. Anda mau tahu hasilnya enggak? Setelah mereka menangis nyaring, enggak semegah yang dulu. Ternyata itu tidak benar, saudara. Anda menoleh belakang, enggak ada untungnya, saudara. Saya cari kitab Hagai ya, ini dia. Pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Hagai pasal 2 ayat yang ke-10 bunyinya seperti ini. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Saudara, sewaktu Anda berjalan dengan harapan dan titik terang yang Tuhan beri, jangan protes. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan menoleh ke belakang. Dulu lebih enak, sekarang kau begini. Kenapa dia begini? Kenapa aku tidak dapat begini? Mendengarkan kabar, mendengarkan banyak berita yang masuk lewat handphone. Ayo kita sama-sama batasi yuk Bapak Ibu Saudara. Kabar baik, kabar pengharapan, suara Tuhan disampaikan lewat ibadah, persekutuan orang percaya, lewat CG, hari Minggu. Banyaklah bersekutu dengan Tuhan. Banyaklah mendengarkan kabar baik dan janji Tuhan. Daripada Anda terseret-seret menoleh ke belakang. Menoleh ke dulu dan menoleh kepada krisis. Padahal tadi kita sudah sama-sama menang. Keadaan kita tidak ditentukan oleh krisis. Ada kesempatan, ada kebutuhan yang Anda bisa jawab di masa krisis. Kalau Anda memberikan diri dengan posisi hati yang benar, maka kesempatan ini akan justru membawa anak Tuhan naik di masa krisis. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Justru ini adalah kesempatan. Tapi orang yang gagal memposisikan hatinya, lihat ke belakang, menoleh ke belakang, menoleh ke krisis, kembali lagi baca berita terus. Bukan cuma baca, disebar-sebarkan lagi. Mengatakan kepada orang lagi. Membawa kegelisahan justru. Membawa ketakutan. Membawa kekhawatiran justru. Tapi di rumah Tuhan. Dengan persekutuan orang percaya kita saling membangun iman kita. Kita saling membangun agar kita tidak selalu menoleh ke belakang. Dan kita tidak membanding-bandingkan. Masing-masing orang ada jalur pertandingannya. Masing-masing orang ada berkat. Dan ada penyertaan Tuhan secara pribadi lewat hidupmu. Bahkan untuk suami Tuhan ada penyertaan tertentu. Untuk istri Tuhan ada penyertaan tertentu. Untuk anak-anak Tuhan pun sangat personal. Sangat pribadi. Ada penyertaan, rancangan untuk sekolah mereka. Untuk nanti lulusan mereka. Untuk pasangan dan jodoh mereka. Tuhan tuh punya rencana semuanya. Maka itu janganlah membanding-bandingkan. Istri juga tidak membandingkan pekerjaan suami dengan pekerjaan orang lain. Suami juga tidak membanding-bandingkan istri dengan istri orang lain. Orang tua juga tidak membandingkan anaknya yang pertama dengan kedua, ketiga. Atau keseluruhan anaknya dengan anak tetangga, anak teman. Sewaktu kita membanding-bandingkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan apa yang orang lain punya, kapasitas hati ini tidak bisa diperbesar. Tidak bisa diperbesar. Dan juga kita lihat, lanjutkan di Esra yang ketiga ini. Setelah mereka menangis dengan suara nyaring, ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak yang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Nah, disinilah terjadi perbedaan. Ada yang menangis, ada yang bersorak-sorai dengan kegirangan. Ada yang bisa melihat sesuatu yang baik sedang dikerjakan, nggak menoleh ke belakang, maka orang itu akan bersorak-sorai menyari dengan girang. Maka Anda, saudara, akan masuk ke rumah Tuhan, memulai ibadah bersama-sama dengan menari-nari membangun rumah Tuhan. Tapi sewaktu ada orang yang hanya melihat kepada masalah, dia akan menangis dengan suara yang nyaring. Nah,
Saudara, Anda sudah tahu background ceritanya. Kenapa Zerubabel tidak semangat? Karena tua-tua ini komplain. Tua-tua ini mengatakan kemegahannya tidak semegah rumah yang dibangun di zaman Salomo. Kemudian Zerubabel sedih. Dan dia meninggalkan pembangunan ini selama 16 tahun. Dia tinggalkan pembangunan ini selama 16 tahun. Dan setelah 16 tahun firman Tuhan lewat Hagai. Ya, jadi ini kan saya kasih tahu penyebabnya ya. Kenapa Zerubabel tidak semangat. Kenapa Zerubabel tawar hati. Meninggalkan pekerjaan pembangunan. Nah, cerita ini salah satunya adalah orang tua-tua yang menoleh ke belakang dan membanding-bandingkan. Dan kemudian pasti ada halangan-halangan. Di Esra pasal yang keempat, Anda bisa baca sendiri nantinya. Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Terhambat oleh perlawanan. Tapi saya tidak membahas itu. Saya ingin kembali lagi kepada Hagai yang tadi kita baca sama-sama ya. Di mana setelah 16 tahun lewat Nabi Hagai, Tuhan berfirman, ayo sudah cukup nih ya mandeknya. Mandek itu artinya mogok ya. Udah cukup nih mogoknya. Karena tawar hati, gak semangat, digeletain pembangunan bait suci ini. Dan kemudian setelah mendengarkan firman Tuhan lewat Nabi Hagai, setelah Tuhan berfirman, kenapa? Kenapa kamu nggak mau, kenapa kamu itu mendiami rumah yang dipapani semua ini, semua yang duniawi ini, sementara rumah Tuhan kamu nggak bangun. Takut mereka, getar mereka. Mereka memposisikan hatinya dengan benar. Tuhan mengatakan, aku ini menyertai kamu. Aku ini menyertai kamu. Dan Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel dan Yosua dan juga selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Dan pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Dan pasal yang kedua ada kemegahan bait suci yang baru. Bait suci itu akhirnya diselesaikan. Dan di sanalah adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mari kita catat baik-baik sama-sama. Mari kita catat baik-baik. Kapasitas tidak bisa diperbesar. Kapasitas kita tidak bisa diperbesar kalau ada 3 poin. Ya, boleh catat sama-sama. Yang pertama, menoleh ke belakang. Yang kedua, membanding-bandingkan dengan orang lain. Dan yang ketiga, menyerah di tengah jalan. Sekali lagi, kapasitas tidak bisa diperbesar jika yang pertama menoleh ke belakang. Yang kedua, membanding-bandingkan dengan orang lain. Membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang ketiga, menyerah di tengah jalan. Jangan menyerah saudara. Kerjakanlah sampai selesai. Karena Anda sendiri akan takjub. Bukan kepada diri sendiri. Tapi Anda akan takjub kepada kemuliaan Tuhan. Kedahsyatan, keajaiban Tuhan. Yang jauh lebih besar melebihi masalah. Jauh lebih besar melebihi krisis. Mengatasi bumi, mengatasi langit. Dia terlebih besar dari apapun. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita akan melihat di hasil akhirnya kemegahannya jauh melebihi daripada apa yang kita bisa bayangkan. Jauh melebihi apa yang kita bisa pikirkan. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara. Bagi yang siap, mari kita sama-sama menghampiri Tuhan. Mari kita lewati masa krisis ini dan masuk ke dalam kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Mari kita alamin mujizat Tuhan bersama-sama. Oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, posisikan hati kita datang mendekat kepada Dia. Saya selesai sampai di sini. Di tempat ini, Tuhan akan bawa jemaat GMS Medan menjadi orang-orang yang membangun rumah Tuhan. Yang membangun setiap jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Setiap penggembalaan dari anak kecil, anak muda, orang dewasa, orang tua. Setiap usia penggembalaan ini Tuhan akan bawa bersama-sama di rumah ini melihat kemuliaan Tuhan.
Anda siap dan hidup Anda pun ada di dalam penyertaan, kebaikan, kemurahan, dan Tuhan curahkan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus yang baik dan setia. Tundukkan kepala, saya ajak kita sama-sama berdoa. Oh haleluya. Horanaya syakabakara dadadadada. Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia. Oh Tuhan, tidak bisa kami bayangkan betapa baiknya Engkau Tuhan menunggu 16 tahun. Di saat bangsa Israel berhenti dari apa yang Engkau rancangkan dan apa yang Engkau minta mereka lakukan. Mereka berhenti 16 tahun. Tuhan kirimkan nabi berbicara untuk mereka kembali lagi dan untuk mereka lihat kemuliaan Tuhan. Itulah Tuhan kita yang baik. Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkanmu. Dia tidak pernah melepaskan gandengannya di dalam hidupmu. Dia ada saat ini bagi Bapak Ibu Saudara yang Anda merasa tidak melihat harapan dalam hidup ini. Di dalam kesulitan di saat ini Tuhan Yesus mau menjamahmu. Mau menjamahmu di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ini kasih-Nya dan kebaikan-Nya yang melimpah-limpah, kemurahan-Nya yang melimpah-limpah akan mengangkat setiap perspektif kecurigaan yang salah, setiap berita buruk, setiap pikiran-pikiran yang negatif saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan angkat dan gantikan dengan perspektif dan hati yang baru. Saat ini hati Anda akan melihat Tuhan terlebih besar dari masalahmu. Saat ini hati Anda dan iman Anda akan terangkat dan melihat bahwa hidup Anda tidak ditentukan. Nasib Anda tidak ditentukan oleh keadaan. Mau seluruh dunia mengalami krisis, Tuhan mengatasi langit dan bumi. Hanya perkataannya lah yang terjadi dalam hidupmu. Dan perkataannya ialah aku menyertaimu. Damai sejahtera Tuhan menyertaimu. Maka tidak ada sesuatu apapun yang akan mengambil damai sejahtera itu dari hidupmu. Janganlah gelisah, janganlah khawatir. Bapak Ibu, bagi Anda yang mau berbalik komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Komitmen membangun spiritual, membangun kerohanian Anda. Dengan memprioritaskan, membangun rumah Tuhan. Saya boleh ajak dengan hormat untuk menaruh tangan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Menaruh tangan Anda di hati. Dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku haus dan lapar. Aku mau datang menghampiri tahta-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu, beribadah di rumah Tuhan. Roh Kudus, kuatkan hatiku. Roh Kudus, pimpin aku, supaya kerohanianku bertumbuh, supaya hati dan mataku tertuju kepada Yesus seorang. Bukan urusanku, bukan hanya masalah pribadiku, bukan kepentingan pribadiku. Bertatalah atas hidupku, karena hidupku adalah bait suci-Mu Tuhan. Aku serahkan segala kekhawatiranku, aku serahkan segala kegelisahanku, dan aku terima damai sejahtera datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku serahkan hidupmu, bertatalah, berdaulatlah. Hanya di dalam satu nama kami berdoa, yaitu nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita semua telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan mari kita hidup di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati. Mari kita sungguh-sungguh makin bertumbuh lebih lagi, mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita satukan hati kita untuk menerima doa berkat. Angkat tangan Anda semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap kehidupan kita semua. Biarlah setiap jemaat Tuhan makin bertumbuh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Kasih Tuhan yang tiada batas itu membawa kehidupan setiap umat-Mu ya Tuhan, bertumbuh semakin hari menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan nama Tuhan. Terimalah berkat yang mulia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.